Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siaran Batin. Pada sore hari ini, saya akan menceritakan kisah dengan latar di sebuah desa sunyi di Kediri. Ada seorang perempuan muda bernama Wulan menemukan selembar uang Rp100.000 di jalan dekat rumahnya. Sejak momen itu, hidupnya berubah drastis. Kejang tanpa sebab mulai menguasai tubuhnya. Pemeriksaan medis tidak menemukan jawaban. Keluarga akhirnya memanggil seorang ustadz untuk mencari penjelasan lain. Dari proses ruqyah, muncul dugaan adanya pengaruh ilmu santet yang menggunakan media benda tersebut. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Wulan tinggal di sebuah desa kecil di wilayah Kediri. Kehidupannya sederhana, ia bekerja membantu orang tuanya di rumah dan sesekali pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan harian. Lingkungan tempat tinggalnya tenang dengan jalan desa yang sepi dan rumah-rumah yang jaraknya tidak terlalu rapat. Suatu pagi, Wulan berangkat ke warung dekat rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Ia berjalan melewati jalan tanah yang biasa dilewatinya setiap hari. Di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang menarik perhatian. Sebuah uang Rp100.000 tergeletak di pinggir jalan, tidak jauh dari pohon besar yang berdiri di sisi jalan desa. Wulan berhenti. Ia melihat sekeliling, tidak ada orang. Jalanan itu sunyi. Ia menunggu beberapa saat berharap ada pemilik yang datang. Tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun mencari uang tersebut. Setelah berpikir singkat, ia mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam saku bajunya. Ia menganggapnya sebagai rezeki yang tidak terduga. Setelah itu, Wulan melanjutkan perjalanannya ke warung. Ia tidak merasakan hal aneh saat itu. Aktivitasnya berjalan normal seperti biasa. Ia berbicara dengan penjual, membeli kebutuhan rumah, lalu pulang ke rumah untuk membantu pekerjaan ibunya. Namun, perubahan mulai muncul pada siang hari. Wulan mengeluh sakit kepala ringan. Ia mengira itu hanya kelelahan. Ia tetap menjalankan aktivitas di rumah seperti mencuci dan membersihkan halaman. Sore harinya, rasa sakit kepala itu semakin kuat. Tubuhnya mulai terasa berat dan lemas. Keluarga Wulan awalnya tidak terlalu khawatir. Mereka menganggap Wulan hanya istirahat. Wulan pun memilih untuk beristirahat di kamarnya. Saat menjelang tengah malam, Wulan tiba-tiba mengalami kejang. Tubuhnya menegang dan ia kehilangan kesadaran. Ibunya yang mendengar suara dari kamar langsung masuk dan melihat Wulan dalam kondisi tidak normal. Ayahnya segera membantu dan mencoba menenangkan situasi. Keluarga panik. Mereka mencoba memberikan pertolongan seadanya. Setelah beberapa menit, kejang Wulan berhenti, tetapi ia tidak langsung sadar sepenuhnya. Keluarga segera memutuskan untuk membawanya ke puskesmas terdekat. Di puskesmas, Wulan diperiksa oleh tenaga medis. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Tekanan darah, suhu tubuh, dan kondisi fisik lainnya diperiksa. Namun, tidak ditemukan penyebab yang jelas. Dokter hanya menyebutkan kemungkinan kelelahan atau gangguan saraf sementara. Obat penenang ringan diberikan dan Wulan dipulangkan untuk observasi di rumah. Sesampainya di rumah, kondisi Wulan tidak benar-benar membaik. Ia masih terlihat linglung dan beberapa kali mengeluh melihat bayangan yang tidak jelas di sudut ruangan. Keluarga mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi mereka belum memahami penyebabnya. Malam berikutnya, kondisi Wulan semakin memburuk. Kejang terjadi lagi dengan intensitas yang lebih kuat. Sejak malam itu, keluarga mulai merasa bahwa masalah yang dialami Wulan bukan lagi sekedar masalah kesehatan biasa. Kondisi Wulan tidak menunjukkan perbaikan, justru gejalanya semakin sering muncul. Dalam hitungan hari, kejang terjadi berulang, tanpa pola yang jelas, kadang saat siang, kadang malam. Tubuh Wulan sering tiba-tiba kaku, lalu ia kehilangan kesadaran dalam beberapa menit. Setelah sadar, ia tidak ingat apa yang terjadi. Keluarga kemudian memutuskan membawa Wulan kembali ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan, termasuk rujukan ke dokter spesialis saraf. Hasil medis tetap tidak menunjukkan kelainan organik yang jelas. Tidak ada tanda epilepsi yang konsisten, tidak ada infeksi, dan tidak ada gangguan metabolik yang signifikan. Situasi ini membuat keluarga semakin bingung. Mereka kemudian mencari bantuan alternatif yang lebih sesuai dengan keyakinan mereka. Atas saran beberapa kerabat, keluarga memanggil Ustadz Hadi, seorang ustadz yang dikenal menangani kasus ruqyah di wilayah Kediri.
Ustadz Hadi datang ke rumah Wulan pada malam hari. Ia mengamati kondisi Wulan yang saat itu sedang dalam keadaan lemah. Dalam proses awal, Ustadz Hadi melakukan pendekatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan memperhatikan reaksi Wulan. Saat ayat tertentu dibacakan, Wulan menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Tubuhnya bergetar, napasnya berubah cepat, dan ia tampak gelisah tanpa sebab yang jelas. Ustadz Hadi kemudian menjelaskan kepada keluarga bahwa ada indikasi gangguan non-medis yang terkait dengan energi atau pengaruh luar yang tidak wajar. Ia meminta keluarga mengingat kembali peristiwa sebelum Wulan sakit. Dari hasil diskusi, keluarga kemudian mengingat kejadian Wulan menemukan uang Rp100.000 di jalan desa. Informasi itu menjadi titik penting. Ustadz Hadi meminta keluarga menceritakan secara detail tentang uang tersebut, termasuk lokasi, waktu, dan kondisi saat ditemukan. Dari penjelasan itu, ia menyimpulkan bahwa uang tersebut kemungkinan menjadi media yang digunakan untuk tujuan tertentu. Nama Sulastri, tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah Wulan, mulai dibicarakan dalam percakapan keluarga. Sulastri diketahui memiliki hubungan kurang baik dengan keluarga Wulan dalam beberapa bulan terakhir. Ada perselisihan kecil terkait lahan dan rasa iri terhadap kondisi ekonomi keluarga Wulan yang dianggap lebih stabil. Ustadz Hadi tidak langsung mengambil kesimpulan, tetapi ia meminta keluarga untuk berhati-hati dan memperbanyak doa. Ia juga menyarankan agar dilakukan ruqyah lanjutan secara bertahap untuk melihat respon kondisi Wulan lebih jelas. Sejak malam itu, keluarga mulai melihat pola baru. Setiap kali nama tertentu disebut atau saat ruqyah ringan dilakukan, kondisi Wulan menunjukkan reaksi yang lebih kuat. Hal ini memperkuat dugaan bahwa gangguan yang dialami Wulan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan faktor lain yang lebih kompleks. Ketegangan di dalam keluarga semakin meningkat. Mereka mulai fokus mencari penyebab utama, sementara kondisi Wulan terus melemah dari hari ke hari. Pada malam yang ditentukan, Ustadz Hadi datang kembali ke rumah Wulan. Rumah itu sudah dipersiapkan dengan suasana yang lebih tenang. Keluarga berkumpul di ruang tengah, sementara Wulan dibaringkan di kamar dengan penjagaan ketat. Ustadz Hadi memulai proses ruqyah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran secara berulang dan konsisten. Pada awal proses, kondisi Wulan tampak stabil. Namun, saat bacaan ayat tertentu dilantunkan, reaksi keras muncul. Tubuh Wulan bergetar, napasnya tersengal, dan ia mulai berteriak tanpa arah yang jelas. Suara Wulan berubah tidak seperti biasanya. Keluarga yang berada di sekitar kamar menjadi cemas, tetapi tetap mengikuti arahan Ustadz Hadi untuk tidak menghentikan proses. Ustadz Hadi melanjutkan bacaan dengan lebih tegas. Ia meminta keluarga untuk ikut membaca doa dan memperkuat suasana ruangan. Dalam proses itu, Wulan sempat menyebut nama Sulastri secara tidak sadar. Hal ini mengejutkan keluarga, karena nama tersebut sebelumnya sudah menjadi bagian dari dugaan awal. Setelah beberapa waktu, Wulan tiba-tiba terdiam. Kejang berhenti, ia terlihat sangat lemah tetapi mulai sadar. Dalam kondisi setengah sadar, Wulan mengucapkan beberapa kalimat yang tidak jelas, namun mengarah pada perasaan sakit hati dan dendam yang tidak terselesaikan di lingkungan sekitarnya. Ustadz Hadi menenangkan keluarga dan menjelaskan bahwa proses masih belum selesai. Pada saat yang bersamaan, di rumah Sulastri, situasi berbeda terjadi. Sulastri yang sebelumnya terlihat sehat, mendadak mengalami kondisi lemah. Ia mengeluh sesak dan jatuh di dalam rumahnya. Keluarga Sulastri berusaha memberikan pertolongan, namun kondisinya terus menurun dengan cepat. Kembali di rumah Wulan, proses ruqyah mencapai tahap akhir. Ustadz Hadi menutup rangkaian doa dengan bacaan penutup dan meminta keluarga memperkuat doa keselamatan. Setelah itu, kondisi Wulan mulai stabil. Ia akhirnya benar-benar sadar, meskipun tubuhnya masih sangat lemah dan kelelahan. Beberapa saat kemudian, kabar datang dari rumah Sulastri bahwa ia telah meninggal dunia secara mendadak. Kabar itu membuat suasana di kedua keluarga menjadi sangat tegang dan penuh kebingungan. Tidak ada penjelasan medis yang benar-benar dapat mengaitkan peristiwa tersebut dengan kejadian yang terjadi di rumah Wulan. Setelah peristiwa itu, kondisi Wulan perlahan membaik. Kejang tidak lagi terjadi. Ia mulai bisa beraktivitas kembali meskipun masih dalam masa pemulihan fisik dan mental. Keluarga memilih untuk tidak memperluas cerita kejadian tersebut di luar lingkungan mereka. Ustadz Hadi menyampaikan bahwa setiap peristiwa harus dijadikan pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam menjaga diri, lingkungan, dan hubungan sosial.
Keluarga Wulan kemudian memperbanyak doa dan menjaga ketenangan rumah sebagai bentuk perlindungan. Peristiwa itu meninggalkan jejak mendalam bagi keluarga Wulan, tidak hanya sebagai pengalaman yang menguji, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap kejadian memiliki dimensi yang tidak selalu dapat dijelaskan secara sederhana. Inilah kisah yang saya ceritakan pada sore hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti cerita-cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.